Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah dalam pengolahan data, uji asumsi korelasi berganda menggunakan program SPSS atau aplikasi SPSS. Langkah pertama kita buka aplikasi SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, saya perkecil terlebih dahulu. Untuk uji asumsi korelasi sederhana, ini bertujuan untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas, independen atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya atau dependen, di mana variabel bebas disimbolkan dengan X dan variabel terikat kita simbolkan dengan Y. Nah, dasar pengambilan keputusan ini, yang pertama, jika nilai signifikan F yang kecil dari 0,05, maka berkorelasi atau berhubungan. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi F yang besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Ini dikatakan bahwa seorang peneliti ingin melihat hubungan antara motivasi, kemandirian, dan hasil belajar siswa SMPX dengan sampel sebanyak 15 orang siswa. Data terkumpul sebagai berikut. Nah, X1-nya disimbolkan dengan motivasi belajar, kemandirian belajar disimbolkan dengan X2, dan hasil belajar disimbolkan dengan Y. Kita pindahkan ke aplikasi atau program SPSS yang telah saya sediakan di sampingnya. Maka pertama kita klik variable view, dan namanya kita rubah menjadi baris yang pertama X1. Dan baris yang kedua kita rubah menjadi X2, dan baris ketiga kita beri nama Y. Untuk desimalnya kita rubah menjadi 0 semua, dan untuk labelnya kita beri nama untuk X1-nya tadi motivasi belajar. Dan untuk S2-nya kita beri nama kemandirian belajar. Dan untuk Y-nya kita beri nama hasil belajar. Untuk measure-nya kita rubah ke val semua. Setelah itu kita klik yang di bawahnya ini, data view. Kita berubah variabelnya menjadi X1, X2, dan Y, di mana X1 itu motivasi belajar, X2-nya itu kemandirian belajar, dan Y-nya itu hasil belajar. Kita pindahkan atau kita copy ini. Kita copy. Di sini saya menggunakan bantuan dari Word untuk mudah di copy dan disalin di program SPS. Di sini kita paste. Nah, karena sampelnya 15, maka X1, X2, dan Y-nya 15 atau 15 orang siswa. Setelah itu kita klik analysis, kita klik regression, setelah itu kita klik linear. Nah, X1-nya kita pindah ke independen, X2-nya juga kita pindah ke independen karena 1 X2 itu adalah merupakan variabel bebas. Dan hasil belajar kita pindah ke dependen karena Y merupakan variabel terikatnya. Setelah itu kita klik tombol statistik. Setelah itu kita centang R square change. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka inilah data yang kita peroleh untuk uji korelasi berganda. Nah, berdasarkan tabel model summary ini, diketahui bahwa besarnya hubungan antara motivasi belajar dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar itu yang dihitung dengan koefisien korelasi kita dapat tadi, yaitu 0,895. Nah, kita lihat tabel pengujiannya atau pedoman derajat hubungannya. Sini kita dapat tadi bahwa koefisien korelasinya itu dapat 0,895. Kita lihat di pedoman derajat hubungannya yang telah saya sediakan, berarti dia berada di nomor 5, yaitu 0,895.
0,81 sampai dengan 0,11. Yaitu hal ini menunjukkan bahwa pengaruh itu korelasinya sempurna atau pengaruhnya berhubungan dengan sempurna. Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien korelasi ganda diuji secara keseluruhan tadi antara motivasi belajar, kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Kita hipotesis yang kita ajukan dalam pembahasan ini telah saya buat, yaitu yang pertama untuk HO-nya, keterangannya itu tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar, kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa SMA. Sedangkan keterangan untuk HA-nya itu terdapat hubungan antara motivasi belajar, kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa SMK. Berdasarkan tabel nilai model sumari ini diperoleh nilai probabilitasnya itu signifikan F-chance-nya. Kita lihat terdapat di ujung kanan, samping kanan ini. Jadi kita peroleh signifikansi F-chance-nya itu adalah 0,00. Bahwa keterangannya itu adalah jika nilai signifikannya F-chance-nya kecil dari 0,05, maka berkorelasi atau berhubungan. Jika nilai signifikansi F-chance-nya besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Nah, yang telah kita uji dan dapat hasilnya signifikansi F-chance-nya kita dapat 0,00. Maka kesimpulannya adalah diperoleh nilai probabilitas signifikan F-chance-nya adalah 0,00 karena nilai signifikansi F-chance-nya 0,00 kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA-nya diterima. Artinya, terdapat hubungan antara motivasi belajar, kemandirian belajar, dan hasil belajar siswa SPX. Nah, itulah contoh pengujian atau pengolahan data dari uji asumsi korelasi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.